Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yogi Pratama, NIM DAB 115113. Saya berkuliah di Universitas Palangkaraya, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Penyempurnaan terhadap ejaan bahasa Indonesia telah dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penyempurnaan tersebut menghasilkan naskah pada tahun 2015 telah ditetapkan menjadi Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ditinjau dari sejarah penyusunannya, sejak Peraturan Ejaan Bahasa Melayu dengan huruf Latin ditetapkan pada tahun 1901 berdasarkan rancangan C.H.A. van Ophuijsen dengan bantuan Engku Nawawi gelar Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Telah dilakukan penyempurnaan ejaan dalam berbagai nama dan bentuk. Pada tahun 1938, pada Kongres Bahasa Indonesia yang pertama di Solo, disarankan agar ejaan Indonesia lebih banyak diinternasionalkan. Pada tahun 1947, Swewandi, Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan pada masa itu, menetapkan dalam surat keputusan tanggal 19 Maret 1947 nomor 264/BHG bahwa perubahan ejaan bahasa Indonesia dengan maksud membuat ejaan yang berlaku menjadi lebih sederhana. Ejaan baru itu oleh masyarakat diberikan julukan ejaan Republik. Kongres Bahasa Indonesia kedua yang diperkarsai Menteri Muhammad Yamin diselenggarakan di Medan pada tahun 1954. Kongres itu mengambil keputusan supaya ada badan yang menyusun peraturan ejaan yang praktis bagi bahasa Indonesia. Panitia yang dibentuk oleh Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat keputusan tanggal 19 Juli 1956 nomor 44876/S berhasil merumuskan patokan-patokan baru pada tahun 1957. Sesuai dengan laju pembangunan nasional, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan pada tahun 1968 menjadi Lembaga Bahasa Nasional. Kemudian pada tahun 1975 menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Menyusun program pembakuan bahasa Indonesia secara menyeluruh. Di dalam hubungan ini, Panitia Ejaan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang disahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sarino Mangun Pranoto sejak tahun 1966 dalam surat keputusannya tanggal 19 September 1967 nomor 062/1967 menyusun konsep yang ditanggapi dan dikaji oleh kalangan luas di seluruh tanah air selama beberapa tahun. Setelah rancangan itu akhirnya dilengkapi di dalam seminar bahasa Indonesia di Puncak pada tahun 1972 dan diperkenalkan secara luas oleh panitia yang ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 20 Mei 1972 nomor 03/AI/72. Pada hari proklamasi kemerdekaan tahun itu juga diresmikanlah aturan ejaan yang baru itu berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972 dengan nama ejaan yang disempurnakan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan itu. Karena penuntun itu perlu dilengkapi, Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat keputusannya tanggal 12 Oktober 1972 nomor 156-P-1972 menyusun buku pedoman umum yang berisi pemaparan kaidah ejaan yang lebih luas. Pada tahun 1998, pedoman umum ejaan yang disempurnakan edisi kedua diterbitkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0543A/U1987 pada tanggal 9 September 1987. Setelah itu, edisi ketiga diterbitkan pada tahun 2009 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 46. Pada tahun 2016 berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Anies Baswedan, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan PUED diganti dengan nama Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang penyempurnaan naskah disusun oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Sekian penjelasan saya tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Terima kasih.